Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat semua ya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adinda Amelia, biasa dipanggil Adinda atau Dinda ya. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Indraprasta PGRI di Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang abreviasi pemendekan kata atau pemenggalan. Tapi sebelum kita membahas materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dulu. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Nah, sekarang kita masuk ke materi teman-teman. Ada yang tahu nggak kalau misalkan abreviasi itu apa sih? Ada yang tahu? Oke, aku kasih tahu ya. Abreviasi adalah proses pemenggalan satu atau beberapa bagian leksen atau kombinasi leksen sehingga terjadi bentuk baru yang berstatus kata. Nah, istilah lain dari abreviasi itu adalah pemendekan. Sedangkan kalau misalkan hasil prosesnya disebut perpendekan. Abreviasi itu didefinisikan sebagai kependekan kata atau frasa teman-teman. Nah, abreviasi juga memiliki jenis. Itu 1. Singkatan. 2. Pemenggalan. 3. Akronim. 4. Kontraksi. Dan 5 itu lambang huruf. Di sini saya akan menjelaskan kelima jenis tersebut, tetapi saya akan lebih fokus ke pemendekan kata atau pemenggalan. 1. Singkatan. Singkatan yaitu salah satu hasil proses pemendekan yang berupa huruf atau gabungan huruf, baik dieja huruf demi huruf maupun tidak. Singkatan juga memiliki bentuk kependekan. Bentuk kependekan singkatan yaitu penggalan huruf pertama tiap komponen. Misalnya contohnya H sama dengan Haji, AA sama dengan Asia Afrika, terus RM sama dengan rumah makan, dan masih banyak contoh lainnya teman-teman. Yang kedua, pemenggalan. Pemenggalan yaitu proses pemendekan yang menggabungkan satu bagian dari leksen. Pemenggalan juga memiliki bentuk kependekan. Pemenggalan yaitu pemenggalan suku pertama dari suatu kata. Misalnya contohnya itu dokter. Dua, ada pemenggalan. Pemenggalan yaitu
Proses memendekkan yang mengekalkan salah satu bagian dari leksen. Pemenggalan juga memiliki bentuk kependekan, sama seperti singkatan ya teman-teman, memiliki bentuk kependekan juga. Penggalan suku pertama dari suatu kata, misalnya dokter, terus profesor, terus pak, bapak. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, saya akan menjelaskan suatu proses pemenggalan teman-teman. Yang lainnya juga sebenarnya mempunyai suatu proses pemenggalan, tapi seperti lambang huruf, akronim, kontraksi, dan singkatan itu sudah dijelaskan oleh teman-teman saya yang bisa dilihat di atas ya teman-teman. Nah sekarang saya akan menjelaskan proses pemenggalan. Yang pertama teman-teman, ada pemenggalan suku pertama dari suatu kata teman-teman. Contohnya itu ada dokter. Kenapa disebut pemenggalan suku pertama? Karena yang dipenggal itu hanya ternya tidak diikutsertakan. Itu teman-teman. Terus ada lagi contohnya suster. Nah itu juga dipenggalnya hanya tiga huruf, yaitu sus, dan ternya tidak disertakan. Seperti itu teman-teman. Jadi hanya sus itu untuk suster, dok untuk dokter ya teman-teman. Dan kedua itu pemenggalan suku terakhir dari suatu kata. Misalnya pak itu untuk bapak, terus dik adik, kak untuk kakak. Seperti itu teman-teman. Yang ketiga ada penggalan 3 huruf pertama dari suatu kata. Misalnya teman-teman, departemen. Terus lengkap 4 teman-teman, ada penggalan 4 huruf pertama dari suatu kata. Misalnya contohnya profesor. Itu teman-teman. Dan yang kelima ada penggalan kata terakhir dari suatu frasa. Misalnya ekspres, itu kereta api ekspres. Kenapa penggalan yang terakhir ini, penggalan dari suatu frasa ini yang diambil hanya ekspres? Karena yang menjadi frasanya itu adalah ekspres teman-teman. Yang kelima ada pelepasan sebagian kata. Misalnya bahwa sesungguhnya, tapi yang dilepas yaitu bahwasannya. Seperti itu teman-teman. 3. Akronim. Akronim itu apa sih teman-teman? Akronim itu proses pemendekan yang menggabungkan huruf atau suku kata atau bagian yang ditulis dan
dilafalkan sebagai sebuah kata yang sedikit banyak memenuhi kaidahnya. Kaidahnya fonotaktik bahasa Indonesia, teman-teman. Akronim juga sama memiliki bentuk pemendekan, teman-teman. Pemendekan akronim yaitu akronim nama dari yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, teman-teman. Misalnya, teman-teman, contohnya ABRI itu singkatan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, teman-teman. Terus contohnya lagi ada SIM. Kata SIM enggak asing ya di telinga kita ya, teman-teman. SIM itu singkatan dari surat izin mengemudi, teman-teman. Keempat, kontraksi yaitu proses pemendekan yang meringkas lekson dasar atau gabungan lekson. Kontraksi juga sama memiliki bentuk kependekan, teman-teman. Misalnya itu takkan berarti tidak akan. Terus orba berarti orde baru. Terus satu lagi rudal maksudnya peluru kendal. Itu, teman-teman, contohnya. Dan contohnya Mas belajar. Ada lambang huruf itu apa sih, teman-teman? Lambang huruf yaitu proses pemendekan yang menghasilkan satu atau lebih yang menggambarkan konsep dasar kuantitas satuan atau unsur, teman-teman. Nah, lambang huruf juga memiliki bentuk kependekan, teman-teman. Kependekannya itu, bentuk kependekan lambang huruf, pengakalan huruf pertama dari kata, teman-teman. Contohnya misalkan itu N, nitrogen. Ada lagi O, oksigen. Terus cm, sentimeter. Terus kg, kilogram, teman-teman. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Nah, teman-teman, saya akan menyimpulkan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa abreviasi atau pemendekan itu mempunyai 5 jenis, yaitu ada pertama singkatan, kedua pemenggalan, ketiga akronim, keempat kontraksi, dan terakhir kelima ada lambang huruf. Dan jika teman-teman kurang jelas dengan penjelasan saya tadi, teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mungkin sampai di sini kita jumpa, dan mudah-mudahan kita bisa kembali jumpa di lain waktu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata atau ucapan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.